Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Zulia Imami Alfianti MKOM selaku dosen pengampu Perancangan Sistem Informasi Akuntansi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan perancangan pembelian berbasis web menggunakan metode Big Bang pada toko Suara Jaya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa Gita dengan NIM 6324038 dengan rekan-rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Nursela dengan NIM 63241222. Saya Muhammad. Saya Siti Komala dengan NIM 63240542. Next. Di sini ada latar belakang. Perkembangan teknologi menuntut digitalisasi bisnis untuk meningkatkan efisiensi operasional dan akurasi data. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan perancangan sistem inventory dan transaksi pembelian berbasis web di toko Suara Jaya untuk mengatasi masalah pencatatan manual, seperti lambatnya pelaporan dan sulitnya pantauan stok secara real-time. Guna mengatasi kekakuan metode konvensional pada proyek skala kecil ini, digunakan metode Big Bang yang lebih sederhana dan fleksibel, sehingga diharapkan dapat mengotomatisasi operasional toko sekaligus memberikan kajian ilmiah tentang efektivitas metode tersebut. Next. Selanjutnya di sini ada maksud dan tujuan. Maksud dari penelitian ini adalah untuk merancang dan membangun sebuah sistem informasi pembelian berbasis komputer dengan menggunakan metode Big Bang pada toko elektronik Suara Jaya, guna menggantikan sistem pencatatan pembelian yang selama ini masih dilakukan secara manual. Metode penelitian ini kami laksanakan dengan beberapa pengumpulan data, yaitu yang pertama dilakukan observasi, wawancara, studi kasus, dan studi dokumentasi. Next. Selanjutnya ada ruang lingkup. Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian. Selanjutnya di sini ada sistematika penelitian. Yang pertama itu ada bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 analisis sistem berjalan, yang terakhir bab 4 ada penutup. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Baik, di sini ada landasan sistem, konsep dasar sistem. Yang pertama ada sistem. Sistem adalah kumpulan beberapa komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya pada sistem pembelian terdapat admin, supplier, data barang, dan proses pembelian yang saling berkaitan. Kemudian yang kedua ada sistem informasi. Sistem informasi adalah sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menghasilkan informasi yang berguna sehingga dapat membantu pengguna dalam mengambil keputusan. Yang ketiga ada sistem informasi akuntansi, adalah sistem yang digunakan untuk mencatat, mengolah, dan menyajikan data keuangan perusahaan agar menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Kemudian yang keempat, ada sistem informasi pembelian. Adalah sistem yang membantu mengelola seluruh proses pembelian barang, mulai dari pemesanan, penerimaan barang, hingga pencatatan transaksi agar proses pembelian menjadi lebih efektif dan efisien. Yang kelima ada jurnal. Digunakan sebagai referensi dalam penelitian. Jurnal membantu memperoleh teori, metode, dan hasil penelitian terdahulu sehingga penelitian yang dilakukan memiliki dasar yang kuat. Yang keenam ada Figma. Figma adalah aplikasi desain antarmuka yang digunakan untuk membuat
rancangan tampilan sistem sebelum sistem dikembangkan. Dengan Figma, kita dapat melihat gambaran awal tampilan aplikasi. Yang ketujuh ada metode Big Bang. Metode Big Bang adalah metode pengujian integrasi yang menggabungkan seluruh bagian sistem sekaligus. Kemudian diuji secara bersamaan untuk mengetahui apakah semua komponen dapat bekerja dengan baik. Yang kedelapan ada black box testing, adalah metode pengujian yang berfokus pada fungsi sistem. Pengujian dilakukan dengan memberikan input dan melihat apakah output yang dihasilkan sudah sesuai tanpa melihat kode program di dalamnya. Next. Kemudian ada peralatan pendukung. Yang pertama ada activity diagram. Activity diagram digunakan untuk menggambarkan alur kerja atau proses dalam sistem mulai dari awal hingga selesai. Yang kedua ada use case diagram. Use case diagram menunjukkan hubungan antara pengguna dengan sistem serta fitur-fitur yang dapat digunakan. Yang ketiga ada IRD, Entity Relationship Diagram. IRD digunakan untuk menggambarkan hubungan antar tabel atau data dalam database agar penyimpanan data lebih terstruktur. Yang keempat ada LRS. LRS adalah rancangan struktur data yang menjelaskan isi setiap tabel beserta hubungan antar tabel di dalam database. Class diagram menggambarkan struktur pada sistem termasuk atribut, metode, hubungan antar kelas. Kemudian yang keenam ada komponen diagram. Komponen diagram menunjukkan komponen-komponen yang menyusun sistem serta hubungan antar komponen tersebut. Yang ketujuh ada sequence diagram, menggambarkan interaksi antara pengguna dan sistem dalam menjalankan pengguna dan sistem dalam menjalankan suatu proses. Kedelapan ada deployment diagram. Kedelapan ada menunjukkan bagaimana sistem ditempatkan pada perangkat keras atau server saat dijalankan. Interface adalah tampilan yang digunakan pengguna untuk berinteraksi dipahami dan agar mudah dipahami dan digunakan. Next. Selanjutnya ada sebuah perusahaan. Toko elektronik Suarajaya. Toko elektronik yang didirikan oleh Ivo Pinjutari pada tahun 1973. Toko ini bergerak di penjualan perangkat elektronik dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Toko melakukan proses pembelian barang dari pemasok untuk memenuhi kebutuhan persediaan yang akan dijual pada pelanggan. Proses pembelian tersebut meliputi permintaan barang, pemesanan kepada pemasok, penerimaan barang, serta pencatatan transaksi pembelian. Kemudian ada struktur organisasi. Yang pertama ada pemilik toko, yaitu Ibu Meliniani. Fungsi utamanya memegang kekuasaan tertinggi, bertanggung jawab atas seluruh operasional, mengarahkan strategis dan keberlangsungan usaha toko elektronik Suarajaya. Kemudian ada karyawan, yaitu Bapak Ujang. Fungsi utamanya melaksanakan kegiatan operasional harian di bawah instruksi dan pengawasan langsung dari pemilik toko. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membahas proses bisnis akuntansi. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membahas proses bisnis akuntansi berjalan. Proses bisnis sistem berjalan pada toko elektronik
Suara Jaya diawali dengan pemilik toko yang mengajukan pesanan barang kepada supplier melalui WhatsApp. Kemudian pihak supplier akan memeriksa ketersediaan stok. Jika barang tersedia, barang akan langsung disiapkan dan dikirimkan. Namun jika stok kosong, akan dilakukan negosiasi ulang yang dapat menghasilkan kesepakatan baru maupun pembatalan pesanan. Setelah barang kiriman atau nota faktur berdasarkan kesepakatan baru yang diterbitkan oleh supplier, pemilik toko akan menerima fisik barang tersebut. Proses ini diakhiri dengan pemilik toko yang melakukan pembayaran baik secara tunai, transfer maupun tempo, dan menerima serta mengarsipkan nota atau faktur pembelian resmi sebagai bukti transaksi yang sah. Baik, di sini ada permasalahan dan pemecahannya. Berdasarkan analisis sistem pembelian dan prosedur pencatatan yang berjalan pada saat ini di toko Suara Jaya, ditemukan ada beberapa permasalahan pokok yang menjadi kendala operasional toko tersebut. Yang pertama ada pemantauan stok barang tidak secara real time. Proses pencatatan persediaan pada barang toko elektronik Suara Jaya mesti dilakukan secara manual sehingga pemantauan stok tidak dapat dilakukan secara langsung atau real time. Terus yang kedua, tingginya risiko kesalahan pencatatan dan kehilangan data. Jadi seluruh transaksi pembelian, data masuk dan stok barang masih dicatat dengan manual. Terus yang ketiga ada lambatnya proses penyusunan laporan pembelian karena data pembelian belum terintegrasi dalam suatu sistem informasi, yaitu proses penyusunan laporan pembelian membutuhkan waktu yang relatif lama karena data harus dikumpulkan diperiksa ulang secara manual. Akibatnya informasi yang dihasilkan yang kurang akurat tidak dapat diperoleh secara cepat. Terus di sini ada pemecahan masalahnya. Untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi toko Suara Jaya, perlu sebuah solusi yang sistematis dan terintegritas. Yang pertama yaitu kita pembuatan sistem manajemen stok barang secara real time. Untuk mengatasi permasalahan pemantauan stok yang tidak real time, diusulkan perancangan sistem informasi pembelian berbasis web yang dilengkapi dengan fitur pengelolaan persediaan barang secara otomatis. Yang kedua ada penerapan sistem pencatatan komputerisasi dan integritas, yaitu untuk meminimalkan risiko kesalahan pencatatan atau human error. Terus yang terakhir, penyediaan fitur pelaporan otomatis. Jadi pelaporan dapat dihasilkan kapan saja sesuai kebutuhan hanya dengan beberapa langkah pada sistem tanpa perlu mengumpulkan dan memeriksa ulang data secara manual lagi. Baik, di sini ada pemodelan sistem, activity diagram dan use case diagram. Untuk activity diagram yaitu pemilik toko membuat pesanan kepada supplier melalui WhatsApp kepada supplier, kemudian supplier menerima pesanan dari pemilik toko. Jika barang bersedia, supplier menyiapkan barang terus mengirim barang kepada pemilik toko. Jika barang tidak bersedia, supplier menegosiasi ulang. Terus membuat kesepakatan tercapainya atau tidak. Jika supplier tidak tercapai, itu supplier akan membatalkan pesanan. Jika kesepakatan tercapai, terus membuat kesepakatan baru kepada pemilik toko. Kemudian supplier menerbitkan nota atau pembelian kepada pemilik toko.
Pemilik toko menerima barang dari supplier, terus melakukan pembayaran secara tunai, transfer atau tempo, sehingga pemilik toko menerima nota atau faktur dari supplier. Kemudian di sini ada use case diagram. Use case diagram di sini aktornya ada satu, yaitu pemilik toko. Pemilik toko di sistem ini bisa register jika pemilik toko belum mempunyai akun, terus pemilik toko bisa login. Kemudian pemilik toko bisa mengajukan pesanan kepada supplier. Terus pemilik toko juga bisa mendapatkan laporan terima barang dari supplier. Kemudian pemilik toko bisa mencatat proses pembayaran di sistem tersebut. Terus pemilik toko bisa melihat nota atau faktur di sistem tersebut, dan pemilik toko bisa keluar dari aplikasi web tersebut. Di sini saya akan menjelaskan spesifikasi sistem berjalan. Spesifikasi bentuk dokumen masukan. Yang pertama di sini ada nama dokumennya, yaitu nota pembelian asli. Fungsinya untuk bukti pembelian barang. Sumbernya dari supplier untuk pemilik. Tujuannya pemilik toko. Medianya kertas, jumlahnya 1 lembar. Frekuensinya setiap kali ada transaksi. Formatnya A1. Untuk yang kedua sama dengan nomor 1. Selanjutnya di sini ada ERD, yaitu Entity Relationship Diagram, yaitu entitas yang ada di sini ada pemasok, barang, pembelian, detail pembelian, penerimaan, dan purchase order. Untuk relasi antar entitas, yaitu pemasok ke pembelian, pemasok bisa memiliki banyak pembelian dan pembelian ke detail pembelian, lalu barang ke detail pembelian, lalu pembelian ke penerimaan, purchase order ke pembelian. Lalu ada LRS, Logical Record Structure, yang untuk tabel yang digunakan ada tabel barang, tabel pemasok, tabel pembelian, tabel detail pembelian, tabel penerimaan, dan tabel purchase order. Untuk relasi pada LRS ada barang ke detail pembelian, pembelian ke detail pembelian, pemasok ke pembelian, pembelian ke penerimaan. Lalu kesimpulan, pentingnya inovasi dalam bisnis, yaitu sistem pencatatan manual di toko elektronik Suarajaya yang menghambat operasional kini digantikan oleh sistem informasi pembelian berbasis web. Dengan metode Big Bang, yaitu sistem baru ini berhasil mengintegrasikan seluruh proses dari data pemasok hingga laporan otomatis, yang sehingga meningkatkan akurasi data dan mempercepat keputusan manajemen. Untuk tantangan dan peluang, itu pihak toko disarankan segera melatih agar cepat beradaptasi dengan sistem digital serta rutin merawat perangkat dan mencatatkan data ke cloud. Untuk pengembangan ke depan, modul ini sebaiknya diintegrasikan dengan sistem penjualan atau point of sale dan payment gateway agar cakupan akuntansi toko menjadi lebih menyeluruh. Ketiga. Baik, di sini saya akan menjelaskan Figma atau sistem pembelian berbasis web dengan Figma yang telah kelompok 2 buat. Baik, di sini kami pertama ada akun create akun itu untuk pemilik toko. Jika pemilik toko belum memiliki akun, terus di sini bisa menambahkan email address, username sama password, lalu login. Setelah itu login. Ketika pemilik toko sudah login ke sistem tersebut, jadi pemilik toko jika mau masuk lagi ke sistem tidak harus daftar karena sudah terintegritas di sistem tersebut.
Lalu masukkan email, password, terus masuk. Pertama di sini ada halaman pemasok. Nah, di sini ada halaman pemasok yaitu data pemasok, ada nama pemasok yaitu di sini contohnya ada beberapa nama supplier, terus kodenya, email, nomor telepon dan statusnya. Nah, di sini kita bisa menambahkan pemasok atau menambahkan supplier. Di sini ada nama pemasok, emailnya, nomor telepon, alamatnya, terus pitch-nya, terus tinggal add now. Terus kemudian di sini ada halaman data barang. Nah, di sini ada foto-foto barang elektronik. Contohnya di sini ada rice cooker, nama produknya ada Yongma, kode produk, harga, stok, status. Nah, di sini ada status barang. Jika barang lebih dari 30 ke atas, itu di sini statusnya aman. Terus jika barang di bawah 5, yaitu statusnya menipis. Nah, kita juga bisa menambahkan tambah data barang. Nah, di sini kita dibuatkan ada mengupload foto produk, misalnya foto kipas angin. Nah, di sini nama produknya, misalnya kipas angin, terus harganya sekian, stoknya berapa, nama pemasoknya dari PT apa, terus dengan catatan apa, terus kita klik add now. Terus kemudian di sini di transaksi itu ada penerimaan barang. Penerimaan barang purchase order. Nah, di purchase order ini kita PO kepada supplier. Setelah PO kepada supplier, kita simpan catatan penerimaan barang dari supplier. Nah, kita bisa menyimpan catatan penerimaan. Nah, nomor penerimaan itu otomatis terisi dari transaksi purchase order ini. Terus nomor referensinya juga, jumlah yang diterimanya berapa, terus tanggalnya berapa. Misalnya di sini ada supplier PO-nya tanggal 11 bulan 6, di sini ada 320 barang. Nah, setelah itu di sini ada halaman pembayaran. Di halaman pembayaran kita bisa menyimpan simpan data pembayaran itu otomatis dari purchase order tersebut. Jika kita secara pembayarannya secara tunai, nah di sini ada nomor pembayaran itu terisi secara otomatis. Terus referensi fakturnya diklik, misalnya ada nomor faktur SJ Invoice 32006-2026. Nah, itu masuk kepada referensi faktur. Terus jumlah bayarnya misalnya ada 2.542.000. Itu untuk status tagihannya, jumlah bayarnya, tanggalnya. Terus kalau misalnya secara tunai otomatis di sini statusnya lunas. Jika tidak secara tunai di sini otomatis ininya belum lunas. Nah, ini di sini ada pembayaran. Pembayarannya penuh, partial atau tempo. Nah, terus di laporan ini ada halaman laporan stok barang. Laporan stok barang ini menampilkan misalnya nama produk, stoknya, dan statusnya. Jadi misalnya ada Yongma rice cooker, stoknya 63, statusnya aman. Terus di yang terakhir ada laporan pembelian. Nah, di sini ada laporan pembelian kepada supplier atau pemasok. Di sini contohnya ada nama-nama pemasok nih, PT Verdanco, PT Elektronik IDN, tanggalnya sekian, statusnya, dan total pembeliannya kepada supplier sekian. Dan pemilik juga bisa keluar dari sistem. Ketika keluar dari sistem, pemilik tidak harus membuat daftar atau create akun lagi, langsung saja login otomatis di sini. Email sama passwordnya sudah tersimpan karena diklik remember password, lalu ini aja login. Baik, terima kasih, itu aja sistem
Figma yang kami rancang. I just had to let you know you're